Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Iwan. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi Manajemen kelas Manajemen A semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah saham dan juga beberapa tugas lainnya. Mohon maaf saya ucapkan pada Sen Pak Muhtar karena saya baru bisa menggarap tugas ini. Pada tahap awal, yang pertama saya akan membahas masalah file PDF, yaitu masalah bagaimana saya mencari jurnal tentang akuntansi. Kita akan downloadnya dari website sinta.ristekbrin.go.id. Nah, kita masuk dulu. Saya ambilnya jurnalnya dari sini. Kita pilih sources, ada jurnal. Di sini banyak jurnal yang bisa di-download. Kita cari tentang sistem informasi. Nah, di sini ada beberapa. Terus kita cari yang tentang akuntansi. Ini ada nomor 6. Kita ambil. Nah, ini salah satunya. Judulnya deteksi kecurangan akademik. Ini bisa kita download di sini. Kita download. Dua lagi. Seperti itu. Ini yang tadi ya. Ini kita download. Nah, ini kita udah punya 3 jurnal. Kita tinggal simpan di tugas kombis. Nah, dan seterusnya seperti itu. Dan kebetulan ini semua tugasnya sudah cetak. Ini daftar saham. Ada daftar saham, ada artikelnya sudah saya download semua, Pak. Selanjutnya kita akan bahas masalah saham. Masalah saham ini kita udah ada di sini. Kita akan bahas dulu mulai dari awal. Nah, saham itu apa sih yang dimaksud dengan saham? Saya akan mencoba membahasnya. Saham itu pengertiannya pertama adalah sebagai surat berharga, sebagai tanda penyertaan modal dari seseorang pada sebuah perusahaan, atau surat berharga ya, atau dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian dari kepemilikan saham. Selanjutnya, sebagai contoh, saham itu seperti ini perhitungannya. Jika misal perusahaan itu memiliki 1000 lembar saham, dan misalkan saya memiliki 200 lembar saham, itu artinya saya memiliki 20% kepemilikan aset dari saham tersebut. Nah, bentuk-bentuk surat berharga itu selain saham ada semacam obligasi, ada juga reksadana, ada juga SBN, dan banyak lagi.
Nah, selanjutnya dalam saham itu sering kita mendengar masalah analisis. Nah, analisis itu ada beberapa macam. Ada analisis teknikal, ada analisis fundamental, dan yang sekarang sering dibahas di media sosial itu ada analisa bandarmologi. Nah, tapi ini analisa nomor 3 itu tidak masuk dalam teori pembahasan di sini karena analisa bandarmologi itu cenderung bukan teori yang dibahas di akademik, tapi lebih kepada perkembangan pasar. Nah, analisis teknikal itu secara sederhana bisa dibilang analisa untuk mengambil data pasar ya, mengamati harga saham. Nah, terus untuk kita bisa melihat juga dari volumenya. Volume transaksi itu artinya hal-hal yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, kesehatan keuangan perusahaan, dan prospek ke depan itu kadang tidak diperhitungkan dalam analisis teknikal. Analisis teknikal itu kalau misalkan kita beri contoh seperti ini. Ini kebetulan saya sudah punya akun untuk broker sahamnya. Kita akan coba masuk untuk memberikan contoh analisis teknikal. Analisis teknikal itu sebetulnya lebih melihat garis kurva-kurva yang berkembang. Nah, contohnya seperti ini. Kalau di aplikasi broker itu sudah tersedia menu untuk analisis teknikal. Nah, kita contoh ambil Antam. Nah, analisis teknikal ini kita bisa lihat durasinya, kita dari bulan Januari saja. Nah, selama perkembangan 2 bulan dari 13 Januari sampai 13 bulan Maret itu kurvanya bisa kelihatan. Harga sahamnya di kisaran harga terendah itu 2.400 dan harga tertingginya di angka 3.200. Nah, secara teknikal kalau misalkan kita melihat dan volumenya itu sekitar 22 miliar yang di jumlah transaksinya. Volumenya dari 53 miliar lembar saham. Nah, ketika dalam posisi 2.800 ini average-nya angka tengahnya itu kemungkinan apakah akan naik seperti di sini atau akan turun. Nah, ketika sekarang di angka 2.400 kecenderungannya ini akan naik ke atas. Nah, itu contoh dari teknikal analisis teknikal. Selanjutnya selanjutnya itu analisa fundamental. Analisa fundamental itu cenderung lebih kepada kinerja perusahaan, persaingan usaha, ada analisis industri, analisis ekonomi dan pasar makro serta mikro. Contoh seperti kondisi saat ini misalkan yang Indonesia dan seluruh dunia yang sedang dilanda pandemi Covid, itu jelas akan sangat mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang paling terpengaruh oleh situasi pandemi saat ini jelas perusahaan-perusahaan tertentu, tidak semua. Ada yang sangat dirugikan dan ada pula yang bisa diuntungkan seperti perusahaan farmasi, kemungkinan dengan adanya pandemi ini bisa mendulang laba yang lebih besar dengan targetan penjualan barang mereka jauh lebih besar dari biasanya. Seterusnya segmen saham berdasarkan perusahaan, ini saya sudah ambil screenshotnya. Ada beberapa jenis segmen dilihat dari kelompoknya itu. Kalau dari sektornya itu ada